Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Evi Setiawati dengan NIM 20190520154. Saya dari Ilmu Pemerintahan tahun 2019. Izinkan saya mempresentasikan argumen terkait antara kebijakan larangan mudik dan kebijakan diperbolehkannya pariwisata dibuka pada saat Lebaran. Jadi langsung ke intinya saja ya. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan atau sering disebut Kemenhub resmi melarang mudik Lebaran pada tahun ini. Semua mode transportasi darat, laut, udara, kereta akan dibatasi sepanjang tanggal 6-17 Mei 2021. Bagi kalian yang sudah terlanjur berencana untuk mudik, bisa saja masih berharap bahwa larangan mudik ini hoax. Namun informasi terkait larangan mudik 2021 ini bukanlah hoax, melainkan kenyataan yang harus kita hadapi bersama pada tahun ini. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi sebelumnya, yakni beberapa kali libur panjang termasuk libur Natal dan libur Tahun Baru 2020. Tapi wisata tetap diperbolehkan karena sejumlah tempat wisata tetap dibuka pada saat Lebaran. Beberapa pihak mempertanyakan kebijakan tersebut karena dianggap saling bertentangan. Pembukaan tempat wisata di saat Lebaran diyakini menambah resiko bertambahnya kasus positif COVID-19 karena akan banyak orang datang dan berpotensi menimbulkan kerumunan itu sangatlah besar. Contoh spot-spot yang ada di Jabodetabek yang sudah menjadi favorit itu akan dibuka dan dengan embel-embel akan menjaga protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Tapi menurut saya, seketat-ketatnya dan disiplinnya protokol kesehatan, pasti ada satu atau sebagian orang yang masih melanggar protokol kesehatan itu, entah mencopot masker sembarangan, entah tidak mencuci langsung makan, atau yang lain sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Dan itu sangat disayangkan ketika bisa tetap dibuka, tapi masih ada yang seperti itu menurutku sama aja menambah tingkat positif COVID-19 di tahun ini. Terus solusi yang saya berikan ketika kita diperbolehkan untuk mudik Lebaran itu yang pertama, kita bisa menggunakan transportasi pribadi namun tetap adanya swab test COVID-19. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan transportasi umum. Kita juga bisa memperketat protokol kesehatan di transportasi umum itu. Dijalankannya swab test, terus divaksinasi itu bisa. Dan sama aja ketika kita dilarang mudik dan kita diperbolehkan wisata, itu mungkin lebih banyak menimbulkan kerumunan. Tapi ketika kita di rumah diperbolehkan mudik, kita hanya kumpul dengan keluarga, dan itu bisa membantu perekonomian pada bidang transportasi sendiri. Begitu menurut saya. Jadi sepertinya untuk mudik Lebaran itu masih bisa diperbolehkan karena kita tidak kerumunan dengan orang-orang asing, dan itu meminimalisir terjadinya kontak sosial dengan orang asing yang menyebabkan peningkatan atau lonjakan positif COVID-19. Terima kasih waktunya. Saya mohon maaf apabila banyak salah atau ada kesalahan di presentasi ini. Saya Evi Setiawati pamit undur diri. Terima kasih.